Pada bagian yang ke-20 telah diceritakan, Widari akhirnya tiba di rumah Bukadir, di mana dia harus menemui suaminya dan Nilam Cahya. Karena keduanya tidak lama lagi akan melangsungkan perkawinannya, Widari yang sudah sampai di rumah Bukadir melihat seorang perempuan keluar dari dalam rumah. Perempuan itu tidak lain adalah Bukadir. Itu Bukadir keluar dari dalam rumahnya. Betul sekali. Bukadir! Bukadir! Widari. Celaka. Bagaimana kalau dia sampai tahu kalau di dalam ada suaminya, Jaya Singgi? Bagaimana pula kalau Jaya Singgi bertemu dengan istrinya itu? Hancurlah segala harapannya. Hancurlah segala rencana perkawinan yang sudah tinggal 2 hari lagi itu. Selamat sore, Bukadir. Selamat sore, kau Widari. Ada apa kau datang kemari? Kau kelihatannya begitu penasaran dan tergesa-gesa sekali. Maaf, Bu. Ini penting sekali buat saya. Jika Ibu merasa kasihan pada saya, bantulah saya. Kasihanilah saya. Ada apa? Aku tidak mengerti maksudmu. Katakanlah. Apa benar di rumah Bukadir ada beberapa orang tamu? Widari nampaknya sudah tahu kalau di rumahku memang sejak lama ada suaminya. Apakah Nenek Songkon yang sudah bercerita atau ada orang lain yang sudah bercerita? Tapi rasanya tidak mungkin kalau Nenek Songkon yang bercerita. Karena Nenek Songkon tidak tahu apa-apa tentang tamu-tamuku. Pasti ada orang lain yang memberitahunya. Bagaimana seandainya Widari memang tahu kalau Jaya Singgi suaminya itu memang sejak lama tinggal di sini? Apalagi tentang perkawinannya dengan Nilam Cahya. Bukadir, tolong dijawab. Benarkah apa yang saya tanyakan tadi? Memang. Semua warga desa pun sudah tahu. Apakah kau baru mengetahuinya? Apa kau ingin kenal dengan tamu-tamuku itu? Tidak perlu. Karena aku sendiri sudah kenal sekali dengan mereka. Dan salah satunya adalah suamiku, Kakang Jaya Singgi. Celaka sekali. Widari bisa tahu segalanya. Siapa yang bercerita? Hancurlah segala rencana perkawinan itu. Tidak. Aku tidak boleh mengalah. Aku harus berbohong. Widari tidak boleh bertemu dulu dengan Jaya Singgi suaminya sebelum perkawinannya selesai. Kalau sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa dibatalkan. Aku harus berbohong. Kenapa Bukadir diam? Kenapa Ibu tidak mau cerita terus terang pada saya? Ibu telah menyembunyikan rahasia. Sungguh, saya baru sadar kalau ternyata maksud Bukadir beberapa waktu yang lalu mengajak saya pergi bercakap-cakap hanyalah karena Ibu sudah tahu persoalan saya. Karena Ibu khawatir saya akan tahu segala yang sudah direncanakan Ibu pada suamiku. Bukadir akan melangsungkan perkawinan suami saya dengan Nilam Cahya. Cukup. Siapa yang mengatakan begitu? Banyak warga desa yang sudah tahu tentang rencana perkawinan itu, Bu. Saya tidak bisa menerima berita itu. Saya harus bertemu dengan suami saya, juga Nilam. Kenapa Ibu menyembunyikan mereka? Kenapa Bukadir merahasiakannya pada saya? Ibu tidak kasihan pada saya, Bu. Ibu tega pada saya. Biarkanlah saya bertemu dengan suami saya. Biarkan saya bertemu mereka. Di mana mereka? Kau salah alamat, Widari. Kenapa Ibu berkata begitu, Bu? Tidak pernah ada di rumahku orang yang kau maksudkan itu. Dan kalau kau mendengar berita tentang perkawinan suamimu itu, aku pun sudah mendengarnya. Tapi bukan berarti mereka tinggal bersamaku. Mereka tidak ada di rumahku. Aku memang sejak lama menerima beberapa orang tamu. Tapi bukan suamimu, juga Nyi Nilam. Kau telah menuduhku. Kau sembarangan menuduhku. Aku tidak bisa terima. Kembalilah kau. Di rumahku tidak ada orang yang bernama Jaya Singgi atau Nilam Cahya. Mereka tidak tinggal di rumah ini. Bukadir tidak jujur. Bu, jangan bohongi saya. Dia suami saya, Bu. Kenapa Ibu tega akan mengawini suami orang dengan orang lain? Saya istrinya yang masih sah, Bu. Saya masih belum bercerai. Saya masih sah istrinya.
suamiku. Aku harus bertemu dengan dia. Saya mohon, Bu, izinkanlah saya bertemu suami saya. Tolonglah saya. Apa kau memang belum jelas? Kenapa kau tidak percaya kalau suamimu memang tidak ada di rumahku ini? Tapi Nenek Songkon mengatakan begitu, Bu. Dan seluruh warga desa ini sudah tahu kalau 2 hari lagi akan dilaksanakan hari perkawinan suamiku dengan Nila. Itu benar. Tapi mereka tidak tinggal di rumahku. Dan Nenek Songkon tidak tahu apa-apa tentang tamu-tamuku itu. Maaf, aku tidak ada waktu lama. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku lagi. Tidak. Betapa pedih dan perihnya hati Widari. Sikap Mukadir dia rasakan begitu kasar dan tidak jujur. Widari kemudian berlari sambil menangis. Widari terus berlari. Disusurinya jalan-jalan desa. Tidak dipedulikannya orang-orang melihatnya dengan heran. Wanita itu terus berlari hingga dia tidak sadar kalau sudah jauh sekali. Hingga akhirnya dia sampai di tepian sungai deras. Tidak. Bagaimana mungkin ini harus terjadi? Bagaimana mungkin Kakang Jaya harus kawin dengan Nina? Tidak mungkin. Nina tidak mungkin mau. Nina tidak mungkin mau kawin dengan suamiku. Pasti ada persoalan yang berat dialami Nina yang membuat dia terpaksa harus kawin. Tapi aku harus sendiri belum jelas. Aku sendiri belum membuktikan segala kebenaran kabar perkawinan itu. Dan apakah memang benar begitu? Rasanya aku memang belum percaya. Rasanya aku memang masih ragu dengan berita itu. Tapi kenapa seluruh warga desa sudah tahu? Mereka justru akan turut hadir pada hari perkawinan itu. Ya, tidak mungkin mereka bohong. Mereka pasti jujur mengatakan begitu. Kakang Jaya Singgi memang akan kawin dengan Nila. Kalau memang benar, Kakang Jaya Singgi akan melangsungkan perkawinannya dengan Nila. Pasti di antara mereka mempunyai persoalan. Pasti Nilam juga mempunyai persoalan pada Restu. Dia tidak mungkin meninggalkan Restu begitu saja. Nilam tidak mungkin menghancurkan kebahagiaan masa depan Restu. Masa depan mereka berdua. Itu tidak mungkin. Mereka sejak lama membina kesucian cinta, kesetiaan. Rasanya memang tidak bisa dipercaya kalau pada akhirnya segalanya akan berakhir pada sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang justru di luar dugaan mereka. Pasti Nila mempunyai masalah yang berat. Dia pasti terpaksa kawin dengan Kakang Jaya Singgi. Jika hal itu benar terjadi. Sejenak Widari terdiam, dan dia masih diliputi berbagai pikiran dan perasaan. Tetapi mendadak Widari dikejutkan dengan munculnya seorang pemuda. Meeting lagi. Kamu yuk. Ya, yuk. Telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus anginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, bos. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Takut. Don, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Siap, bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Siapakah kau? Suara wanita. Siapa di situ? Orang itu aneh. Dia sepertinya tidak melihatku. Sikapnya seperti orang buta. Tapi suaranya seperti aku kenal sekali.
Siapa kau? Kenapa kau tidak menjawab? Suara itu. Aku kenal sekali. Suara itu mirip sekali dengan Restu. Tapi, apakah memang dia benar Restu? Jawablah. Kenapa kau diam saja? Siapa kau? Namaku Widari. Widari? Benarkah namamu Widari? Iya. Kenapa? Kau sepertinya sedang mengingat sesuatu. Kau sepertinya kenal denganku. Iya. Aku memang sedang teringat sesuatu. Namamu sama dengan nama orang yang sangat aku kenal sekali. Kau berasal dari mana? Kenapa kau sampai bisa berada di tempat ini? Aku dari desa Pleret. Oh, kau benar dari desa Pleret. Kau pasti Nyi Widari. Kau pasti kakak iparku. Kau pasti istri Kakang Jail. Kau juga pasti Restu kan? Iya, aku Restu. Aku Restu, Nyi. Kau benar-benar Restu Singgi. Rasanya aku tidak percaya Restu. Nyi Widari. Aku bahagia bisa bertemumu. Bagaimana mungkin kau bisa sampai di desa ini? Aku memang sejak lama tidak mendengar berita itu. Sejak kepergianku dengan Nilam dari desaku ini, aku tidak tahu lagi kabar. Kakang Jail memang pernah bercerita kalau kau telah dibawa lari bekas kekasihmu dan hilang entah kemana. Kakang Jail lama sekali mencarimu sampai saat ini. Restu, aku memang telah dibawa lari. Ceritanya cukup pedih sekali. Hingga aku sampai ke desa ini. Widari kemudian bercerita tentang dirinya dan masa lalunya. Sampai akhirnya dia bisa tiba di desa Linggarjati. Setelah aku tahu kalau orang yang membawaku lari dari desa Pleret itu adalah Nenek Kliwon, guru Kakang Manggala, bekas kekasihku itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah muncul lagi. Aku telah dibawa ke sebuah gua. Kau harus kawin dengan aku.
Kau harus meninggalkan suamimu untuk selamanya. Kakak, kau masih juga tidak mau mengerti. Kau harus sadar. Aku tahu cintamu masih suci padaku. Tapi aku bukan Widari yang dulu. Bukan. Aku sudah mempunyai suami. Aku mohon, jangan ganggu aku. Jangan paksa aku terus untuk kawin denganmu. Biarkanlah aku kembali pada suamiku. Kau tidak boleh pergi kemana-mana, Widari. Kau harus kawin dengan muridku, Manggala. Kau harus kawin. Tidak. Jangan paksa aku. Biarkanlah aku pulang. Aku harus kembali pada suamiku. Tidak. Tidak. Kau tidak boleh pergi. Kau harus tetap bersamaku. Kau harus menjadi istriku. Tinggalkan suamimu itu. Tinggalkan laki-laki bajingan itu. Tidak. Kakang Manggala tidak. Kakang harus sadar. Aku sudah mempunyai suami. Aku istri orang, Kak. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo, Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pintar. Obatin dia sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entetap anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstra kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jahe lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya, Via kan di atas 2 tahun. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Begitulah keinginan Kakang Manggala, Restu. Aku sejak saat itu tidak bisa kemana-mana lagi. Aku selalu dijaga dan diawasi, hingga sulit bagiku untuk melarikan diri. Tapi aku rasanya ingin pulang. Aku ingin pulang. Aku sadar. Aku harus kembali ke rumahku. Aku khawatir sekali dengan Kakang Jaya Tinggi. Ya, hingga beberapa lama aku berada di dalam gua itu. Akhirnya aku dibawa oleh mereka ke tempat yang jauh sekali, di sebuah kaki bukit yang sunyi. Di tempat itu, kami tinggal di sebuah gubuk. Tapi aku belum mau kawin dengan Kakang Manggala. Tapi aku terus dipaksa untuk kawin dan mencari suami istri dan tinggal di gubuk itu untuk selamanya. Widari, tidakkah kau merasa kasihan padaku? Tidakkah kau kasihan pada dirimu? Kenapa kau tetap tidak mau kawin dengan aku? Kenapa? Sudah hilangkah cinta sucimu kepadaku? Sudah hilangkah kesetiaanmu padaku? Aku masih memiliki itu semua. Sedikit pun tidak pernah pudar dalam diriku. Ya, aku memang keras. Karena aku mempunyai tujuan yang baik. Aku ingin kita hidup sebagai suami istri selamanya di gubuk ini. Aku akan bekerja menggarap sawah dan ladang di sekitar tempat ini. Kita akan mempunyai anak. Dan seterusnya akan lahir anak-anak kita di tempat ini. Kakang Manggala harus sadar, Kakak. Aku ini siapa? Aku sudah mempunyai suami. Aku sangat mencintai suamiku ini. Janganlah kau rusak kebahagiaan rumah tanggaku. Kau masih muda, Kakak. Kau masih bisa mendapatkan wanita lebih dari aku. Tapi bukan aku orangnya. Aku istri orang. Lupakanlah segala persoalan hubungan masa lalu kita. Lupakanlah diriku. Carilah istri yang lebih dariku. Kau masih mampu. Kau masih bisa. Aku yakin. Kau
kau pasti akan bisa mendapatkan wanita yang lebih dari aku, yang lebih baik dan bisa menjagamu dengan baik. Widari, kenapa kau berkata begitu? Walau bagaimana, aku tetap tidak mau mencari wanita lain. Aku harus tetap kawin denganmu. Tidak mungkin, Kakak. Aku tidak mau menghancurkan rumah tanggaku yang sudah aku bina dengan baik. Aku sudah sangat mencintai suamiku itu, dan dia sangat sayang padaku. Tolonglah, jangan ganggu kami. Kau tidak berhak merebut kebahagiaan kami, Kakak. Widari, jangan kau terus bicara tentang suamimu. Aku muak mendengarnya. Kau selalu bicara tentang dia. Kenapa kau masih saja membanggakan dia? Kenapa kau tidak merasa kalau kau pernah diperkosanya? Dan kau terpaksa kawin dengan Chelsea itu? Kenapa kau tidak kau sadari itu? Kenapa? Aku sadar. Aku mengerti dirimu. Aku tahu. Kau telah menjadi istri orang lain. Kau dipaksa untuk mengalah kesucianmu yang sudah direnggut Chelsea itu. Bagiku, rasanya memang tidak mungkin untuk menerimanya. Kau hanya ingin mencari kebaikan dari suatu keburukan. Memang awalnya begitu. Tapi kau tidak tahu bahwa selama itu pula aku yang jauh darimu, aku selalu setia dengan cinta suci kita. Tapi kenapa kau sendiri yang sudah merusaknya? Aku bukan menghancurkannya, Kakak. Tidak ada niat buruk untuk menodai hubungan kita. Semua karena terpaksa. Dan aku tidak bisa menerima begitu saja. Suamiku itu memang harus bertanggung jawab. Tapi setidaknya kau bisa menunggu aku. Tapi semua sudah terjadi. Yang jelas, kau harus kawin. Kau tidak boleh kembali pada suami Jaya Singgih itu. Begitulah, Restu. Aku terus dipaksa agar aku mau kawin dengan Kakang Manggala. Hingga pada suatu malam, aku nekat akan melarikan diri. Aku kini tinggal bersama nenek Songkon di sebuah rumah tua yang sudah tidak digunakan lagi. Lalu, Restu, kenapa kau sendiri tiba-tiba muncul di tempat ini? Mas Andri Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit.